Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang aman subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Salam jumpa pemirsa, saya Olga Lydia bisa menjumpai Anda dalam 4 pilar bangsa. Nah, sekarang kalau bicara soal 4 pilar terdiri dari Pancasila, Konstitusi, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini menjadi penting karena masyarakat kita yang sangat majemuk. Dan beberapa waktu yang lalu digagas sebuah badan pelaksana sosialisasi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan untuk mengetahui lebih lanjut lagi, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Langsung saya perkenalkan, yang pertama beliau adalah Wakil Ketua MPR RI, Bapak Dr. Andes Lukman Hakim Saifuddin. Apa kabar Bapak? Baik, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali Bapak bisa hadir di sini. Terima kasih. Dan berikutnya adalah Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, Bapak Ahmad Basarah MH. Apa kabar Bapak? Baik, Olga. Wah, senang sekali Terima bisa hadir kasih. bersama kami Pak. Dan kebetulan ada teman-teman nih sudah datang dari Tangerang. Mereka ada Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Boleh tepuk tangan yang paling meriah? Ini menjadi menarik, kalau misalnya bicara bahwa salah satu yang digariskan oleh undang-undang untuk mensosialisasikan undang-undang dasar dan 4 pilar kebangsaan memang tugasnya MPR. Tapi kemudian apa sih latar belakang membuat badan tersendiri? Apakah latah nih Pak, ada KPK, ada lembaga anti mafia hukum, nanti bikin badan sosialisasi sendiri? Iya, jadi panjang latar belakangnya, tapi singkat kata begini, kita itu luas sekali, bangsa besar, dan karena kebesaran kita, maka kita memiliki perbedaan-perbedaan. Karena itu sesuatu yang niscaya, karena kebesaran lah kita memiliki banyak perbedaan. Nah, perbedaan ini etnis, budaya, lalu juga bahasa, agama, dan lain sebagainya. Karenanya, bangsa seperti ini memang sesungguhnya memiliki potensi untuk tercerai-berai, untuk terpecah belah, begitu. Pengalaman-pengalaman negara lain, Uni Soviet misalnya, atau beberapa negara Balkan, Yugoslavia, Cekoslovakia, yang kemudian tidak mampu menjaga dan memelihara keutuhannya, itu kemudian juga bisa terjadi pada diri kita. Kalau kita yang besar ini tidak pandai memelihara kebesaran kita dan tidak pandai memelihara perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, para pendahulu kita sudah dengan sangat arif merumuskan apa yang bisa mempererat kita, yang mengikat keragaman kita menjadi satu kesatuan. Itulah yang kemudian kita kemas menjadi 4 pilar. Pancasila, Undang-Undang Dasar, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah sesuatu yang sangat prinsipil bagi kita karena melalui keempat inilah kemudian kita sebagai bangsa yang besar itu menjadi satu kesatuan keluarga besar keindonesiaan. Dan karenanya di era reformasi yang sudah tidak ada satupun institusi negara yang melakukan tugas secara terencana, secara terstruktur, masif, seperti dulu kita miliki BP7, sekarang tidak ada lagi, maka kemudian MPR merasa bahwa perlu ada badan khusus, institusi khusus, lembaga khusus yang melakukan fungsi-fungsi yang bisa terencana, terstruktur, masif, mensosialisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam 4 pilar itu. Oke. Nah, Jadi ini memang secara masif dan khusus karena negara kita betul, sangat luas. sangat luas, sangat besar, luas, dan sehingga sebagainya. butuh satu MPR badan yang merasa khusus, ya? tidak cukup hanya sendiri melakukan ini. Ya. Perlu juga dibantu oleh institusi yang lebih profesional, lebih baik, yang punya kaki-kaki ke Punya daerah. sistem yang lebih baik juga. Begitu, seperti Mungkin itu. saya boleh bertanya kepada Pak Ahmad Basarah, ini tadi sempat disampaikan juga mengenai BP7 zamannya Ya, P4 di masa lalu. Nah, apakah ini akan menjadi sama atau berbeda? Bedanya di mana, Pak? Saya melengkapi dulu penjelasan Pak Silakan, Pak. Ketua, Pak Lukman ya. Bung Karno mengutip Ernest Renang dan Otto Bauer ketika dia pidato 1 Juni hari lahirnya Pancasila mengatakan bahwa bangsa Indonesia memiliki kesatuan perangai, Ya. persamaan nasib, dan kesatuan kehendak. Itulah formula dari Sumpah Pemuda 20 Oktober. Artinya kehendak kita untuk bersatu itu kuat sekali. Namun demikian, kehendak bersatu yang dituangkan di dalam konsepsi 4 pilar itu bukan sesuatu yang taken for granted.
Artinya dia butuh perawatan, dia butuh maintenance, dia butuh disegarkan terus. Nah hari ini kita mengalami gelombang politik di mana terjadi turbulensi sosial politik yang salah satu implikasinya adalah menimbulkan krisis ideologi di tengah masyarakat kita. Krisis ideologi, krisis konstitusi dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu kita menganggap bahwa perawatan terhadap kesadaran ideologi dan kesadaran konstitusi ini sesuatu yang juga niscaya untuk dikerjakan seluruh komponen masyarakat. Nah oleh karena itu kita memandang pekerjaan semacam ini bukan tanggung jawab MPR secara kelembagaan, karena fungsi MPR sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar itu adalah tidak dalam masuk sosialisasi ini tidak masuk di dalam tugas yang sebetulnya menjadi tugas pokok MPR. Namun demikian kita menganggap bahwa pembagian kekuasaan, cabang-cabang kekuasaan antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif, sebetulnya fungsi polisi executing, ya, pelaksanaan dari polisi perumusan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya ada pembukaan batang tubuh yang juga mengatur tentang NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah oleh karena itu gagasan pimpinan MPR, Pak Lukman, Pak Taufik, dan lain sebagainya, sesuatu yang ingin mengembalikan tanggung jawab trias politika ini pada proporsinya. Gitu. Nah hanya saja pertanyaan terhadap BP7 itu tadi, saya kira kita juga tidak boleh skeptis terhadap segala sesuatu yang berbau Orde Baru. Karena menurut saya BP7 itu adalah sesuatu yang sebetulnya secara sistemik adalah tanggung jawab negara. Karena bagaimana mungkin bangsa yang besar seperti bangsa Indonesia yang jelaskan Pak Lukman tadi, tidak melaksanakan kewajibannya membina mental ideologi bangsanya. Jadi pertanyaan saya berikutnya, ini peralihan tugas dari MPR kepada pemerintah ini seperti apa? Karena di undang-undang menyatakan bahwa tugas MPR. Tapi sebelum dijawab Bapak sekalian, pemirsa kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi kemiskinan dan pelanggaran HAM. Seperti langkah catur, ada pedoman yang mengatur, ada pemahaman, ada perlindungan, ada hak dan kewajiban, sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumber utama hukum negara. Kujaga Indonesiaku. Sawah ini menghidupi keluargaku. Sudah lama tidak ada perubahan. Sembako naik, harga jual padi segitu aja. Sehari-hari aja kurang. Gimana nabung buat masa depan anak? Kenapa hidup kita berbeda? Orang kecil kurang diperhatikan. Apa yang harus kita lakukan? Bukalah mata hati kita. Dahulukan yang lebih membutuhkan. Kujaga Indonesiaku. Berbeda-beda, tapi tetap satu. Ragam agama, ragam profesi, ragam budaya. Kebinekaan adalah kekayaan kita dan kekuatan bangsa. Kujaga Indonesiaku. Tanah airku Indonesia. Ya, kembali lagi dalam 4 pilar bangsa dan kita sudah sampai tadi pada pertanyaan yang cukup panas nih Pak. Ini kan undang-undang bilang tugasnya MPR. Kalau badan ini di bawah pemerintah kan jadi bergeser nih Pak. Ini jadi bagaimana? Ya, jadi memang ketika undang-undang mengamanahkan bahwa sosialisasi undang-undang dasar itu diserahkan kepada MPR, itu sebenarnya untuk mengisi kekosongan saja. Karena tidak ada satupun institusi negara yang melakukan fungsi dan kewajiban seperti itu. Tapi sesungguhnya MPR sebagai lembaga negara didesain bukan untuk melakukan pemasyarakatan secara terencana, terstruktur, masif, dan seterusnya. Karena MPR tidak punya kaki-kaki sampai di provinsi, apalagi kabupaten kota, dan seterusnya sampai tingkat kecamatan. Karenanya dengan beban pekerjaan yang tidak sederhana, yang
juga cakupan wilayah yang begitu luasnya, maka badan khusus ini dalam gambaran kita sementara ini tidak sekedar melakukan pelaksanaan sosialisasi, tapi juga melakukan pengkajian. Jadi dia tidak hanya melaksanakan, tapi juga mengkaji bagaimana materi itu bisa disampaikan secara sesuai dengan masing-masing karakteristik dari segmentasi yang ada di masyarakat. Begitu. Misalnya terhadap penyelenggara negara, bagaimana para penyelenggara negara itu, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan lain sebagainya, bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, begitu, yang betul-betul bermuara pada sila yang kelima, keadilan sosial. Jangan kebijakan-kebijakan itu hanya mementingkan kelompoknya saja atau pribadi-pribadi. Misalnya hal-hal seperti itu. Atau bagaimana Pancasila bisa ditransfer nilai-nilainya ke kalangan muda dengan bahasa gaul misalnya. Bahasa populer yang kan nggak mungkin lagi terhadap remaja sekarang dengan cara penataran, cara indoktrinasi, kan sudah nggak menarik. Tapi bagaimana bekerja sama dengan budayawan, dengan seniman, dengan artis, bagaimana mengemas nilai-nilai Pancasila itu dengan populer. Nah, ini perlu pengkajian sehingga nilai-nilai 4 pilar itu betul-betul bisa dipahami dan dihayati gitu menjadi ingatan seluruh anak bangsa ini dengan baik. Tapi apakah karena ini juga BP7 waktu itu dibubarkan? Karena fungsinya kelihatan sama. Mungkin Pak Ahmad bisa menanggapi. Ya, pertama saya mengamini yang Pak Lukman katakan tadi, terjadi kekosongan hukum dalam tanggung jawab negara menyampaikan sosialisasi tentang ideologi dan konstitusi bangsanya ya. Karena kegiatan kita ini hanya satu pasal yaitu pasal 15 ayat 1 huruf E dalam Undang-Undang MD3 dan diatur di dalam tata tertib MPR ya. Nah, sebetulnya pemerintah juga sudah berusaha untuk mendukung kegiatan sosialisasi ini dengan mengeluarkan Inpres nomor 6 tahun 2005 yang isinya tentang dukungan terhadap MPR di dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi ini. Inpres itu ditujukan kepada para menteri, jaksa agung, kapolri dan sampai dengan pemerintahan di daerah ya di kabupaten kota. Tetapi di dalam pelaksanaannya kelihatan sekali bahwa partisipasi pihak lembaga-lembaga negara dan daerah yang diinstruksikan lewat Inpres nomor 6 tahun 2006 itu tidak efektif gitu karena sangat pasif. Nah, saya menyimpulkan bahwa penyelenggara negara yang lain sebagaimana yang diinstruksikan di dalam Inpres nomor 6 tahun 2006 itu tidak menganggap penting kegiatan sosialisasi 4 pilar kehidupan berbangsa ini. Di sini problem krusialnya. Dia harus diwadahi oleh sebuah undang-undang. Ya semacam undang-undang pemantapan kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Yang isinya adalah perintah agar seluruh stakeholder bangsa ini mulai dari lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif sampai ke tingkat daerah punya kewajiban untuk mensosialisasikan sekaligus membudayakan dalam praktek. Sehingga ada kekuatan imperatif termasuk juga dukungan anggaran karena tidak bisa anggaran kegiatan sepenting ini dia hanya nempel saja di kegiatan MPR atau di masa yang lalu nempel di anggaran Kementerian Keuangan. Nah, oleh karena itu saya kira saya ingin mendorong kepada pimpinan MPR dan juga pimpinan lembaga negara yang lain. Kita punya konsensus bersama untuk memahami bahwa kebutuhan sosialisasi adalah sesuatu yang penting bagi bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu kesungguhan ini mari kita tuangkan dalam bentuk undang-undang. Ya, semacam undang-undang pemantapan kehidupan berbangsa yang isinya adalah. Jadi ketika bicara soal sosialisasi ini secara sistem terstruktur dengan baik, disampaikan dengan cara yang baik juga. Dan kita tidak perlu ragu dituduh ingin mendoktrinasikan Pancasila seperti zaman dan sebagainya. Saya kira ini memang konsekuensi logis tanggung jawab negara. Dan itu memang gitu. harus ya. Kewajiban kita sebagai negara meminta membangun mental ideologi bangsanya. Nah, tapi itu yang paling penting. Kalau Bapak bilang takut indoktrinasi, banyak yang mengatakan Pancasila dulu dipaksakan gitu. Kalau zaman Orde Baru sekarang bisa diinterpretasikan secara terbuka. Maksudnya terbuka ini seperti apa nih Pak? Masing-masing orang bisa menginterpretasikan itu artinya karena dulu itu kan penafsiran tunggal. Penafsiran yang hanya datang dari pemerintah saja, dari penguasa saja. Di luar itu ditolak sama sekali. Dan cara-caranya indoktrinasi, doktriner. Nah, sekarang eranya sudah berbeda. Karenanya metodologinya harus partisipatoris, harus dialogis. Jadi pengertian terbuka itu bagaimana penanaman atau internalisasi nilai-nilai itu dilakukan dengan cara-cara yang membuka dialog gitu. Jadi proses penyadarannya itu penyadaran yang tidak karena paksaan top down tapi bottom up. Gitu, apa dari bawah ke, jadi ya dialogis lah, partisipatif. Jadi semuanya diberikan peluang yang sama untuk menafsirkan apa nilai-nilai 4 pilar itu sambil kemudian kita mencoba melakukan proses internalisasi itu. Jadi
karena eranya memang sudah berbeda dan kita butuh penyadaran ini secara tidak korsif begitu loh, tidak paksaan, tapi betul-betul murni, genuine dari masing-masing kita bahwa memang kita perlu memelihara dan menjaga nilai-nilai yang luhur ini begitu. Oke, nah kalau bicara soal dialogis nanti kita akan memberi kesempatan buat teman-teman di sini untuk bertanya juga Bapak sekalian. Ya. Namun sebelumnya kita akan jeda sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi kemiskinan dan pelanggaran HAM. Seperti langkah catur, ada pedoman yang mengatur. Ada pemahaman, ada perlindungan, ada hak dan kewajiban sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumber utama hukum negara. Kujaga Indonesiaku. Sawah ini menghidupi keluargaku. Sudah lama tidak ada perubahan. Sembako naik, harga jual padi segitu aja. Sehari-hari aja kurang. Gimana nabung buat masa depan anak? Kenapa hidup kita berbeda? Orang kecil kurang diperhatikan. Apa yang harus kita lakukan? Bukalah mata hati kita. Dahulukan yang lebih membutuhkan. Kujaga Indonesiaku. Berbeda-beda, tapi tetap satu. Ragam agama, ragam profesi, ragam budaya. Kebinekaan adalah kekayaan kita dan kekuatan bangsa. Kujaga Indonesiaku. Tanah airku Indonesia. Kembali lagi bersama kami dalam 4 Pilar Bangsa. Nah, sekarang saatnya buat teman-teman yang hadir di sini untuk ikut nimbrung berbincang-bincang bersama kita. Siapa yang ingin bertanya? Salah satu kritik yang sering kita dengar ketika berlangsung penataan P4 adalah sulitnya mencari contoh, mencari teladan, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila begitu bagus. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, para pemimpin mempercontohkan tingkah laku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Itu contohnya kayak apa sih, Pak? Inilah tantangannya kita semua, tidak hanya, tapi utamanya adalah para penyelenggara negara, elit negeri ini, itu mendapatkan tanggung jawab terbesar yang paling utama, tapi masyarakat juga harus disadarkan jangan terlalu tergantung juga dengan elit. Jadi saya setuju pada akhirnya teladan juga lah yang menentukan proses internalisasi ini, penanaman nilai-nilai ini bisa lebih cepat teraktualisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tanpa adanya teladan atau keterbatasan teladan itu, maka kemudian nilai-nilai itu hanya sifatnya abstrak saja dan sulit untuk kemudian bisa dicerna dalam kehidupan keseharian kita. Ahmad mungkin ingin menambahkan soal kebutuhan akan teladan. Harapan kami di MPR termasuk juga para pimpinan, kita tidak ingin sosialisasi 4 pilar kehidupan berbangsa ini berhenti pada tingkat wacana. Ya. Kita berharap bahwa setelah sosialisasi ini kita lakukan secara sistemik, masif dan pesannya sampai, maka feedback dari kegiatan sosialisasi itu adalah pembudayaan Pancasila. Nah oleh karena itu kan persoalannya sekarang belum semua pejabat-pejabat di Republik ini menyadari tentang penting arti dan peran daripada Pancasila itu sendiri. Nah oleh karena itu kembali kepada suri tauladan yang tadi dijelaskan oleh Pak Lukman yang ditanyakan oleh adik kita ini, bagi saya sosialisasi ini dan pembudayaannya harus ada kekuatan imperatif gitu.
Nah, oleh karena itu kembali lagi dalam usulan saya, wadah yang paling pas itu harus dipayungi oleh sebuah peraturan perundang-undangan. Sehingga baik institusinya, baik mekanismenya, prosedurnya, termasuk juga dalam kaitan penganggaran kegiatan ini dia jelas nomenklaturnya. Sehingga semua bisa terukur. Nah, dengan mekanisme undang-undang ini DPR ikut membahas, ya kan? Lalu kemudian teman-teman di MPR yang juga ada DPD di dalamnya, ada juga sosialisasi di tengah-tengah masyarakat, kita mengundang pakar, mendengarkan pendapat masyarakat. Itu adalah cara kita untuk merumuskan Pancasila dengan aspirasi bersama. Tidak ada lagi penafsiran tunggal oleh negara di masa yang lalu. Tapi karena kita adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu hukum yang tepat adalah diwadahi oleh sebuah peraturan perundang-undangan begitu. Sehingga dia tidak berhenti pada tingkat wacana, tetapi implementasinya juga langsung terimplementasikan. Nah, bicara soal badan sosialisasi lagi nih Pak. Nanti bahan-bahannya, ini peran MPR-nya seperti apakah bahan-bahannya dari MPR? Jadi bangsa ini begini besarnya, bentangan geografisnya juga luar biasa luasnya. Menurut saya kalau toh ada badan khusus dengan fungsi dan tanggung jawab seperti tadi itu, masih diperlukan lembaga-lembaga negara lain untuk memasyarakatkan 4 pilar ini. Jadi karenanya jangan kemudian beranggapan kalau badan khusus ini ada lalu MPR kemudian tidak melakukan ini atau lembaga-lembaga yang lain, MK misalnya atau lembaga-lembaga yang lain, tetap diperlukan. Tapi selain lembaga-lembaga negara tadi itu harus ada yang khusus, yang betul-betul serius. Karena luar biasa besarnya pekerjaan ini. Jadi MPR tetap bisa menyiapkan materi-materinya, tapi badan khusus ini pun juga harus melakukan hal itu. Kira-kira kapan Pak badan khusus ini berdiri? Ya, kita sudah bertemu dengan Presiden sudah meminta MPR untuk melakukan pengkajian, menyiapkan ini, mungkin diperlukan 1-2 tahun untuk betul-betul mematangkan ini, begitu. Badan sosialisasi ini, wah kita tunggu ya, mudah-mudahan bisa lebih cepat nih Pak. Mudah-mudahan. Oke, baiklah sayang, waktunya sudah habis. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita di lain kesempatan. Terima kasih Pak Lukman, terima kasih. Pak Basara juga terima kasih. Olga. Terima kasih teman-teman, boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua yang hadir di sini. Ya, mudah-mudahan informasi tadi bisa memberi satu tambahan buat kita sebagai bangsa Indonesia menjadi lebih kuat, menjadi lebih gagah untuk mencapai kesejahteraan dan juga kemakmuran bersama. Oke, baiklah, terima kasih dan sampai jumpa. Biar saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba untuk menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegak batu